buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Tuhan memperkenankan kami kembali untuk boleh memuji menyembah Tuhan lewat ibadah saat teduh kami. Dan pada pagi ini juga Bapa, waktunya kami mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berbicara lewat hamba-Mu yang sudah Engkau tentukan, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami yang mendengar, dan semua yang disampaikan adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati seluruh partisipan dimanapun berada, apapun keadaan kami pada pagi hari ini, tapi kami mau fokus mendengarkan suara Tuhan pada pagi hari ini. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Rapi setiap kami Tuhan, mampukan kami untuk bisa menerima, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu, kita mau dengarkan sabda Tuhan pagi hari ini, yaitu dari 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Ya, kita membaca bersama-sama di tempat kita masing-masing dan saya bacakan untuk kita. Semua kita simak bersama. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Ya, firman ini firman yang sangat menguatkan ya buat kita semua, buat saya juga secara pribadi ya, di mana firman ini menceritakan ya bagaimana hebatnya, bagaimana besarnya kuasa Roh Kudus itu, Roh Allah itu yang sudah tinggal di dalam hidup kita, di dalam hati kita, sehingga kita bisa melakukan perkara-perkara besar, terobosan-terobosan besar. Ya, seperti tadi lagu yang baru kita nyanyikan dikatakan di sana, ku mau sepertimu Yesus ya, disempurnakan selalu ya. Jadi dari kata-kata itu berarti bahwa hidup kita itu ya tidak seperti main sulap instan. Jadi dari hari ke hari kita diperbaharui. Dari hari ke hari kita diperbaiki sehingga karakter kita semakin hari semakin sempurna, semakin mirip kepada Yesus Kristus. Jadi kalau pada hari-hari ini kita belum bisa melakukan perkara-perkara besar, belum bisa melakukan terobosan-terobosan, ya berarti kita sedang berproses, kita sedang menuju ke sana dan Tuhan sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, untuk membawa kita kepada kesempurnaan sesuai dengan firman Tuhan ataupun seperti Kristus ya. Bapak Ibu, timbul pertanyaan, kenapa dikatakan ya bahwa roh Allah yang ada dalam kamu itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini ya. Kita tahu di dunia ini banyak roh-roh ya. Roh siapa saja banyak ya, roh-roh orang yang tidak mengenal Tuhan, roh-roh yang tersesat ya. Nah, itu adalah roh-roh yang tidak berasal dari Allah. Ada juga roh-roh antikristus ya, yaitu roh-roh yang itu tadi yang mungkin
balas dendam atau seperti penyihir. Nah, itu bukan roh yang berasal dari Tuhan. Jadi yang jelas satu-satunya roh yang berasal dari Tuhan itu yaitu adalah Roh Kudus, yaitu Roh Allah, ya, atau disebut juga rohnya Yesus Kristus, ya. Nah, sekarang kita mau belajar pada pagi hari ini. Dikatakan tadi di dalam pembacaan firman pagi hari ini itu jelas dikatakan kamu berasal dari Allah, katanya. Jadi setiap kita yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat hidup kita, itu kita sudah jelas kita ini berasal dari Allah, ya, secara rohani kita berasal dari Allah. Dan dikatakan kamu sudah mengalahkan nabi-nabi palsu. Jadi roh yang ada ataupun roh yang berasal dari Allah yang tinggal dalam hidup kita, dalam hati kita, ya, itu sanggup untuk mengalahkan, ya, nabi-nabi palsu yang ada di dunia ini. Pertanyaannya, kenapa sih dikatakan roh Allah itu lebih besar dari segala roh yang ada di muka bumi ini? Ya, ada 4 alasan, ya, yang kami bisa simpulkan pagi hari ini, ya, kenapa dikatakan lebih besar Roh Kudus itu. Yang pertama, karena roh Allah itu, yaitu atau Roh Kudus itu, ataupun roh yang tinggal di dalam hati kita sebagai orang percaya, orang yang sudah dipilih Tuhan, ataupun orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus itu, yaitu dia berasal dari Allah, ya, atau berasal dari Bapa sendiri. Kita bisa buka ayatnya di dalam Yohanes 14 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu sampai selama-lamanya, ya. Jadi firman Tuhan berkata ataupun Yesus berkata sebelum dia naik ke surga, dia sudah berjanji, aku meminta kepada Bapa, yaitu roh penolong yang lain. Ya, kalau selama ini murid-muridnya Yesus Kristus itu kan bersama-sama dengan dia, mereka langsung berhadapan muka dengan muka. Ketika mereka menghadapi masalah, Yesus ada di situ hadir dan dia tolong. Ketika mereka ada di dalam gelombang besar di laut, Yesus juga ada bersama mereka. Yesus menyelamatkan, Yesus menolong, Yesus memberikan mujizat. Nah, tapi ketika Yesus naik ke surga, sebelum naik dia mengatakan nanti saya akan meminta kepada Bapa agar Bapa mengirimkan roh penolong yang lain, ya, yang menggantikan Yesus, yaitu roh penolong yang lain. Nah, jadi alasannya karena memang roh itu berasal dari Bapa. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita sebagai orang percaya, yaitu berasal dari Allah Bapa sendiri. Itu yang pertama alasannya. Sehingga ya apa yang dikehendaki Bapa itu bisa kita lakukan jika kita mengandalkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang kedua, kita diberikan kuasa, ya. Lewat Roh Kudus itu kita diberikan kuasa. Di dalam bacaan Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi alasan yang kedua kenapa dikatakan lebih besar dari segala roh yang ada di muka bumi ini, karena memang lewat Roh Kudus itu Allah memberikan kuasa kepada kita, memberikan otoritas kepada kita. Untuk apa? Ya untuk melakukan perkara-perkara besar, termasuk untuk mengusir, ya, roh-roh lain, roh-roh yang tidak berasal dari Kristus, yang mungkin mencoba mengintimidasi kita, mungkin mencoba mengganggu kita, yang mungkin mencoba
untuk menghalang-halangi kita. Tapi kita mau tengking, kita mau tolak, kita mau patahkan itu dengan otoritas ataupun kuasa dari Allah, maka semuanya itu bisa kita lalui dan kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Banyak roh-roh yang ada di muka bumi ini yang tidak senang kepada kita, ya. Enggak usah jauh-jauh, roh kemalasan, ya. Ketika kita bangun pagi seperti ini, aduh, kayaknya masih ngantuk banget, ya. Kayak seperti saya juga tadi malam sampai rumah udah jam 9:30, ya. Kalau ngikutin lelahnya, lelah sekali, capek gitu kan. Nah, tapi itu tadi ketika kita mengandalkan roh, kita katakan malam, Tuhan besok bangunkan saya, Roh Kudus bangunkan saya, sehingga saya besok bisa dimampukan untuk bisa ikut bersaat teduh gitu ya. Nah, ketika kita mengandalkan, kita menggunakan kuasa itu, otoritas itu yang Allah sudah berikan, Roh Kudus sudah berikan di dalam hidup kita, maka kita akan mampu menjalankan, kita akan bisa bangun segar, kita bisa fokus, kita bisa mendengarkan suara Tuhan, dan kita bisa menerimanya, bahkan melakukannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya, kenapa dikatakan lebih besar? Karena Roh Kudus itu atau Roh Allah itu, itulah yang akan memimpin kita kepada kebenaran, ya. Jadi kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, mau, ya, membuat Roh Kudus itu, mengaktifkan Roh Kudus itu di dalam hidup kita, di dalam hati kita, dia akan memimpin kita kepada kebenaran, ya. Di dalam Yohanes 16 ayat ke-13 demikian firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin, ya. Jadi luar biasa, ya. Yang ketiga, dia akan memimpin kita kepada kebenaran, ya. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu yaitu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan rancangan Allah. Dia akan menuntun kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, untuk kita berjalan di dalam kebenaran. Kita diberikan keberanian untuk bersaksi, kita diberikan kekuatan, ya, kita diberikan hikmat untuk menyampaikan, ya, sesuatu. Itu semua adalah karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Itu karena Roh Allah, Roh Kudus yang tinggal di hati kita, yang sudah menguasai hidup kita. Itu lebih besar daripada kuasa-kuasa di dunia ini. Bahkan lebih lagi ketika kita mendoakan orang sakit bisa sembuh, ya. Kenapa? Karena kita menggunakan otoritas dari Allah, ya. Dan juga ketika kita berjalan dalam kegelapan, kita tidak takut. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Roh Allah menjaga kita, Roh Kudus menutup bungkus kita, Dia akan melindungi kita, menjauhkan kita dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, ya, kenapa Roh Allah itu dikatakan lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini? Ya, karena Roh Allah lah yang sanggup menyertai kita sepanjang masa, ya, mulai dari sekarang, ya, mulai dari kita percaya bahwa Roh Allah itu, ya, Roh penghibur, Roh penolong, Roh kebenaran, ya. Banyak kata-kata untuk mengatakan bagaimana hebatnya, bagaimana luar biasanya Roh Kudus itu. Itulah yang menyertai kita, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tadi jelas dikatakan tadi dalam Yohanes 14 ayat 16 itu dikatakan, ya, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, ya, supaya, ya, kata supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh
yang kita andalkan, roh yang kita pergunakan sekarang, yang menyertai kita, yang hidup dalam kita, yaitu ialah roh Allah, yaitu roh kudus, yaitu rohnya Yesus. Itulah yang menjadi andalan kita setiap hari. Apapun keadaan kita, kemanapun kita melangkah, apapun ya persoalan yang kita hadapi, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita mengandalkan Roh Kudus, maka semuanya boleh berjalan dengan baik. Dia akan memberikan kita kuasa, dia akan memberikan kita hikmat, bahkan lebih lagi dia akan membawa kita kepada kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, sehingga semakin hari karakter kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus, ya, sehingga genaplah firman Tuhan bahwa apa yang Allah rencanakan dulu, dia berencana, dia ya merancangkan rancangan damai sejahtera buat kita semua, rancangan kebaikan, rancangan sukacita. Itu boleh kita miliki, itu boleh kita nikmati, itu boleh kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari jika kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari, ya Bapak Ibu, ya banyak kesaksian bagaimana kita bersama dengan Tuhan, bagaimana kita bersama dengan Roh Kudus. Ya, saya bersaksi pada pagi hari ini, saya beberapa tahun lalu ya ada katakanlah sahabat ya, sahabat rohani. Dan pada waktu itu mereka mengalami keterpurukan yang luar biasa, ya. Bagaimana mereka tadinya sudah ya hidupnya lumayan, sudah mempunyai rumah, sudah ya lumayan lah gitu ya. Tapi yang kita tidak tahu, Tuhan izinkan mereka mengalami proses sehingga sampai rumah semua terjual, motor semua terjual, dan mereka benar-benar dari nol ya, seperti semboyan Pertamina ya. Kalau kita ngisi apa namanya premium di pom bensin, dikatakan dari nol ya Bu gitu ya. Nah, saya ingat kepada sahabat saya ini ya. Jadi beberapa tahun yang lalu mereka mengalami itu, dan sebenarnya kami sudah kenal lama, tapi entah kenapa Tuhan bawa saya untuk tergerak gitu, untuk peduli kepada mereka. Dan kebetulan kalau saya pulang kerja waktu itu melewati rumah mereka, melewati tempat tinggal mereka, akhirnya saya mampir gitu, mampir di sana dan berbincang-bincang. Pokoknya Tuhan taruh aja mereka di hati saya, satu keluarga. Pada waktu itu mereka masih punya anak satu ya, masih baru-baru. Nah terus sekarang dua. Ketika saya mampir di sana, padahal saya pulang kerja sudah lelah, sudah capek seharian ya kan. Nah itu saya udah jam 8, jam 9, kadang-kadang saya mereka nyampe, bahkan pernah jam 10 gitu. Tapi itu Tuhan, Roh Kudus tuntun saya ke sana. Ketika sampai saya di sana, saya lihat keadaan mereka. Padahal saya tadinya tidak tahu. Akhirnya mereka menceritakan bagaimana mereka diproses Tuhan, dan sekarang kami dalam keadaan nol gitu. Dan yang saya sangat prihatin pada waktu itu, saya melihat anaknya gelisah gitu ya. Nah, ternyata belum makan gitu. Dan karena anak itu polos, dia menceritakan gitu. Wah, itu hati saya miris sekali. Ya, padahal pada saat itu saya juga punya masalah sebenarnya ya kan. Nah, tapi mendengar keluhan itu, melihat anak itu, akhirnya saya tergerak. Saya buka dompet saya, berikan sejumlah uang. Saya katakan, ini buat kamu ya gitu. Jadi saya kasih sama anaknya. Nah, tapi saya pulang, dan itu saya lakukan beberapa kali gitu ya. Tuhan bawa saya ke sana, Tuhan gerakkan saya ke sana, karena memang pada waktu itu suaminya tidak bekerja. Ya, rumah sudah terjual. Tadinya suami bekerja, jadi sampai tidak bekerja. Tadinya suami istri bekerja, jadi dua-dua tidak bekerja.
Jadi memang kita tidak mengerti hidup ini ya. Rahasia Tuhan tidak mengerti kita. Tapi ketika mereka mengalami proses itu dan saya mendengar kesaksian mereka, itu membuat hati saya cukup sedih ya, cukup miris gitu. Nah, dan setelah beberapa kali saya kunjungi ya berbulan-bulan juga proses itu ya. Dan saya ingatkan pada waktu itu mereka hampir putus asa, hampir sudah tidak mau lagi datang beribadah ke gereja. Tapi saya katakan jangan mundur, maju terus karena tidak ada jalan keluar. Kalau kalian malah nanti tidak mau beribadah, itu akan membuat kalian makin sesat sehingga nanti pikiran kalian dikuasai oleh roh-roh dunia ini, keinginan-keinginan dunia ini. Kalian bisa nanti memilih jalan pintas. Nah, seperti itu. Tapi puji Tuhan, mereka setia ya, dibantu juga teman-teman yang lain mungkin yang mendukung mereka ya, dan akhirnya mereka pulih dan sekarang mereka sangat-sangat pulih, sangat-sangat diberkati ya. Mereka sudah mendapatkan pekerjaan ya, dan mereka sekarang sudah punya rumah kembali, sudah punya kendaraan kembali. Wah, itu benar-benar dahsyat. Dan uh, saya bersyukur kepada Tuhan ketika melihat mereka sekarang pulih ya, saya senang gitu. Dan saya katakan kepada uh, istrinya, kamu juga harus mencari sahabat lain, mendampingi sahabat lain ya. Kalau bahasa ini sekarang, kamu harus juga jadi kakak rohani buat yang lain ya. Bagaimana dulu kamu waktu sedang berproses butuh teman ya. Nah, jadi kalau ada sekarang teman kita, sahabat kita, siapa saja yang butuh teman, kamu juga harus mempraktekkannya. Kamu juga harus belajar untuk meneguhkan mereka, menguatkan mereka sampai mereka pulih ya. Jadi demikian Bapak Ibu, dan uh, saya percaya kita semua juga akan dimampukan oleh Tuhan untuk bisa menjadi saksi seperti firman-Nya tadi. Kamu akan menjadi saksi ya, di mulai dari rumah kita, ke tetangga kita, teman pelayan kita, bahkan dikatakan sampai ke ujung dunia, sehingga genaplah firman Tuhan ataupun amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kita menceritakan Injil kebenaran itu sampai ke ujung dunia ya, termasuk lewat ibadah seperti ini. Walaupun kita berbeda negara, berbeda kota, tapi kita bisa bersama-sama beribadah. Kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, jadi itu saja Bapak Ibu, mari dalam kehidupan kita ya, tadi ada 4 poin yang alasannya kenapa dikatakan roh Allah yang ada dalam kita itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini, dan kita sanggup mengalahkannya ya. Karena yang pertama, roh Allah ataupun Roh Kudus itu adalah berasal dari Bapa sendiri ya, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi dan semesta alamnya, yaitu Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Kemudian yang kedua, kalau Roh Kudus ada dalam kita, kita aktifkan, kita akan mempunyai kuasa ataupun otoritas daripada Allah. Apa yang Allah suruhkan itu sanggup kita melakukannya karena ada penyertaan Allah, penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita bisa berdoa, orang lain sembuh, kita bisa menengking roh-roh jahat, ya, menengking orang-orang yang kesurupan. Itu karena ada otoritas, ada kuasa yang diberikan Allah lewat Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, lewat Roh Kudus ataupun bersama dengan Roh Kudus, kita akan dibawa, kita akan dipimpin kepada kebenaran demi kebenaran, sehingga semakin hari karakter kita, hidup kita semakin layak di hadapan Tuhan, semakin sempurna seperti Yesus kita yang sempurna. Dan yang keempat, Roh Allah lah yang menyertai kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita duduk, baik kita tidur, baik kita sedang melamun, apapun yang kita kerjakan, bahwa Roh Kudus yang menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menguatkan kita. Mari kita undang Roh Kudus, mari kita aktifkan Roh Allah, Roh Kudus yang maha dahsyat itu, sehingga kita mampu melakukan hari-hari kita. Kita mampu berjalan bersama dengan Tuhan, dan semua menjadi baik, semua menjadi indah, dan kita jadi berkat bagi orang lain. Kita bisa
ya jadi sahabat buat orang lain, jadi teman buat orang lain, memenangkan orang lain, menceritakan Injil, kebenaran Allah kepada orang lain, siapa saja yang bertemu dengan kita. Kita mulai dari keluarga kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita kembali tundukkan hati dan kepala kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat firman Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa roh Allah yang ada dalam hidup kami, dalam hati kami, itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di muka bumi ini Tuhan. Sebab roh itu adalah berasal dari Bapa sendiri, dan dengan kuasa roh Allah juga kami diberikan otoritas untuk melakukan perkara-perkara besar, terobosan-terobosan dalam kehidupan kami, dan juga karena Roh Kudus, karena Roh Allah akan memimpin kami dari kebenaran kepada kebenaran semakin sempurna seperti Yesus, dan juga lewat Roh Allah kami bisa melakukan kehidupan kami sehari-hari, aktivitas kami sehari-hari. Tuhanlah yang menyertai, Roh Kuduslah yang menyertai kami. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau ajaib dalam hidup kami. Dimanapun partisipan berada, apapun masalah mereka sekarang ini, apapun persoalan yang mereka hadapi hari-hari ini, Tuhan biarlah Roh Kudus memberikan mereka pencerahan. Roh Kudus menyertai mereka. Roh Kudus memberikan mereka kuasa, otoritas, sehingga mereka juga Tuhan cakap untuk menghadapi masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, baik dalam keluarga, baik dalam hubungan masyarakat, baik di dalam pelayanan, di dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus, oleh kuat kuasa Roh Kudus, kami akan jadi pemenang. Terima kasih buat pagi ini Bapak. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan kembali kepada